Oke, kita langsung aja ya. Gimana sih caranya seorang pemula di YouTube bisa dapat puluhan juta rupiah sebulan tanpa harus nunjukin muka, tanpa pengalaman sama sekali, dan yang paling penting, pakai alat yang 100% gratis. Nah, berdasarkan pengalaman nyata, kita bakal kupas tuntas formulanya, langkah demi langkah. Angka ini tuh bukan cuma mimpi loh, ini target yang sangat bisa dicapai ya sekitar 30 jutaan lah per bulan. Dan yang bikin luar biasa, semuanya ini datang dari video-video shorts yang simple, yang bahkan setelah berbulan-bulan di-upload, masih terus jadi mesin uang pasif sampai sekarang. Nah, ini dia yang bikin semuanya jadi menarik banget. Kamu nggak perlu peralatan yang mahal-mahal, nggak perlu jadi editor video yang jago, dan yang paling penting, privasi kamu aman, karena kamu nggak perlu tampil di depan kamera sama sekali. Semuanya bisa dimulai dari nol, benar-benar dari nol. Setiap bangunan yang kokoh itu kan mulainya dari fondasi yang kuat, ya kan? Sama persis kayak kanal YouTube. Jadi, langkah paling pertama adalah memilih ceruk pasar atau niche kamu dan nyiapin kanal biar siap ditemukan sama algoritma YouTube. Kamu bisa aja sih pilih topik evergreen kayak alam yang bakal selalu relevan atau topik populer yang peminatnya banyak banget. Tapi dengerin ini, poin kuncinya adalah pilih sesuatu yang benar-benar kamu suka. Kenapa? Karena gini, kalau kamu sendiri nggak peduli sama katakanlah sejarah Romawi kuno, pas bikin video ke-50 tentang itu, rasanya bakal kayak ngerjain PR. Minat pribadi itu bensin utamanya biar bisa konsisten. Gak usah pusing-pusing mikirin nama atau deskripsi. Manfaatin aja AI kayak ChatGPT. Cukup kasih perintah simple, misalnya, kasih gue 10 nama channel YouTube tentang fakta psikologi, AI bisa langsung kasih ide-ide yang udah dioptimalkan. Jadi, algoritma YouTube lebih gampang gitu buat merekomendasin video kamu. Simple dan efektif banget. Oke, sekarang kita masuk ke jantung prosesnya. Anggap aja ini kayak jalur perakitan konten modern. Dengan alur kerja 3 langkah yang efisien ini, kamu bisa produksi video berkualitas secara rutin tanpa harus repot-repot ngerekam sendiri. Prosesnya itu simple banget. Pertama, cari klip-klip video menarik dari TikTok atau Instagram. Kedua, pakai ChatGPT buat bikin narasi yang keren. Ketiga, ubah skrip itu jadi suara, pakai AI kayak Eleven Labs. Nah, kuota gratisnya itu udah lebih dari cukup loh buat mulai. Kamu bisa bikin puluhan suli suara sebelum perlu mikirin buat bayar. Di tengah semua kemudahan dan otomatisasi ini, ada satu prinsip yang nggak boleh banget dilupain, etika. Jadi, poin yang sangat krusial adalah selalu catat dan kasih kredit ke kreator asli videonya. Ini bukan cuma soal menghargai kerja keras orang lain, tapi ini juga kunci penting biar konten kamu bisa dimonetisasi. Nah, sekarang ayo kita jawab pertanyaan terbesar yang mungkin dari tadi udah ada di benak kalian. Emangnya semua ini legal? Dan gimana caranya biar bisa menghasilkan uang? Ini pertanyaan yang wajar banget. Pasti kepikiran kan, gimana ceritanya kita bisa pakai konten orang lain, tapi tetap bisa dimonetisasi sama YouTube tanpa kena masalah hak cipta? Jawabannya ada di sebuah kebijakan penting dari YouTube itu sendiri. Solusinya adalah penggunaan wajar atau fair use. Intinya gini, YouTube ngebolehin kamu pakai cuplikan konten orang lain selama kamu nggak cuma upload ulang gitu aja. Kamu harus mengubahnya jadi sesuatu yang baru dengan cara nambahin komentar, kritik, atau nilai edukasi. Nah, inilah kenapa skrip yang kita buat pakai AI tadi itu perannya penting banget. Biar gampang, ikutin aja 4 aturan main sederhana ini. Pertama, jangan pernah pakai satu video utuh doang, gabungin dari beberapa sumber. Kedua, ambil beberapa detik aja dari tiap klip. Ketiga, pastiin narasi kamu nambahin perspektif baru. Dan keempat, selalu kasih kredit. Ini resep yang udah terbukti berhasil. Oke, konten udah siap. Sekarang waktunya kita terbangin dan tumbuhkan kanal kamu. Fase ini tuh soal strategi upload yang cerdas dan fokus ke metrik yang beneran penting buat pertumbuhan. Buat mulai, coba deh terapkan strategi peluncuran ini. Siapin paling nggak 7 video, terus upload 1 video setiap hari selama minggu pertama. Tujuannya apa? Biar kita bisa ngajarin algoritma YouTube soal topik kanal kita dan siapa penonton ideal kita. Konsistensi di awal itu krusial banget. Udah, lupain semua laporan yang bikin pusing, kamu cuma perlu fokus sama 2 hal. Pertama, dari sisi analitik, lihat retensi penonton. Orang nonton video kamu sampai habis nggak? Targetin durasi tontonnya di atas 90%. Kedua, dari sisi kreatif, pikirin pilihan penonton. Apa mereka langsung skip? Kuncinya ada di 5 detik pertama. Bikin mereka penasaran. Oke, sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak perspektif dari kreator sumber magari kita ini tentang apa sih yang sebenarnya nentuin keberhasilan di platform kayak YouTube. Ini pengingat yang jujur banget sih.
Kamu bisa aja ngikutin semua formulanya dengan sempurna, tapi tetap ada faktor yang namanya keberuntungan. Atau seperti yang diyakini kreator ini, takdir. Tapi satu hal yang pasti, keberhasilan itu nggak akan pernah datang kalau kamu nggak pernah mencoba. Jadi sekarang semua informasinya udah ada di tangan kamu. Formulanya detail, alatnya tersedia gratis, dan hambatannya minim banget. Pertanyaan terakhirnya bukan lagi gimana caranya, tapi lebih ke apa yang bakal kamu buat dengan kesempatan ini.